Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Joni Salendra SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, yang berasal dari SD Negeri 12 Pasilihan, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 1.1 yang berkaitan dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadi proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among, di mana guru diharapkan bisa menuntun peserta didik untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, bukan menuntut mereka. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap perkembangan ilmu pendidikan yang ada harus disesuaikan dengan sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Yang ketiga, berpihak kepada murid. Setiap program yang dibuat oleh sekolah, sasaran utamanya adalah peserta didik. Kemudian, budi pekerti. Kemudian yang kelima adalah azas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, continue, di mana pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris, di mana pengembangan yang dilakukan harus tetap dilakukan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keenam, dasar pemikiran KHD adalah merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa, di mana guru tidak boleh menganggap bahwa peserta didik itu adalah manusia yang kosong, tetapi kita harus berprinsip bahwasanya setiap peserta didik itu sudah memiliki potensi yang mereka bawa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu seperti petani atau tukang kebun, di mana petani harus mampu untuk menumbuhkan benih-benih tanaman dengan baik, dengan cara mengolah tanah, memberikan pupuk, menyiram dengan air, dan membasmi hama-hama yang dapat membunuh tanaman tersebut. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di mana siswa diperlakukan dengan cara yang sama, kemudian menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran. Selanjutnya, ketuntasan materi menjadi prioritas pembelajaran. Pembelajaran banyak dilakukan dalam lingkup membaca dan menulis saja. Adapun hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari dari modul 1.1 ini adalah
Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Bapak Ibu guru hebat, adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi: yang pertama, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan yang mampu mengkondisikan kebutuhan belajar siswa dan beragam serta sesuai dengan zamannya. Yang kedua, menggali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun peserta didik, bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotor siswa. Yang kelima, melibatkan siswa dalam belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi berbasis kreativitas. Kemudian harapan ke depannya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia. Pengembang modul 1.1. Kemudian yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student center. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.